saya mau sharing tentang PSA, Public Service Announcement. Namanya iklan layanan masyarakat. Ada yang tahu? Iklan layanan masyarakat itu bisa didefinisikan interaktif aja biar ini. Karena ini kita berusaha lebih komunikatif ya. Ada yang mau jawab? Iklan non komersil yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat. Iklan non komersil yang bertujuan untuk mengedukasi. Tepat. Ada lagi definisi lain, nggak apa-apa. Jangan ragu-ragu. Karena ini kita kan mungkin di ruangan ini konsen ke komunikasi ya. Seharusnya kita sendiri harus belajar berkomunikasi. Itu kita latih dari sini. Ada definisi? Silakan. Iklan yang tujuannya membuat kehidupan masyarakat lebih baik. Boleh, bisa dicatat iklan yang dimaksudkan untuk tujuan dengan tujuan masyarakat lebih baik. Teman-teman yang di Singkawang mungkin Surabaya bisa nggak ada interaksi? Bisa. Ada yang tunjuk tangan atau ada yang typing? Nggak ada ya? Ada lagi? Ya, setidaknya 2 poin tadi sudah bisa melambangkan atau menggambarkan arti public service announcement. Ini di depan saya selesai. Ada yang jawab chat Mana nih? Coba. Berdua kali lagi. Chatnya mana? Tolong dibacain. Ya. Iklan yang mengandung pesan-pesan positif. Ini dari Surabaya, Hendra. Terima kasih, Hendra. Boleh dicatat. Jadi sudah ada 3 definisi ya. Kita definisikan 3 tadi. Kalau dari misalnya, ini dikecilin dulu. Jadi saya ringkas dari teori buku. Iklan layanan masyarakat adalah, teman-teman di Zoom biar lihat ya, publikasi yang dibuat untuk memberi informasi dan persuasi atau memberi persuasi itu apa ya? Boleh ajakan, bisa bujukan. Jadi informasi, jadi bukan ini ya, bukan cuma informasi, tapi ada unsur bujukan, sentuhan hati atau apa? Ayo definisikan lagi, lebih lebar lagi. Jangan takut. Sentuhan hati orang jadi, aduh, benar ya, gua harus berbuat baik gitu. Itu harus ada nilainya. Jadi bukan cuma informasi, tapi harus ada persuasi, ada bujukan, ajakan, himbauan, apa lagi? Pendekatan. Jadi secara oh iya benar ya, orang tua saya kan. Di situ ada kedekatan di situ. Jadi dia mau melakukan dengan tujuan membawa perubahan. Ya, jadi intinya apa? Informasi. Ada ajakan, rujukan, rayuan, apalagi kayak pacaran ya. Pendekatan, apalagi tadi? Himbauan. Jadi informasi, himbauan, ajakan, pendekatan dan lain sebagainya untuk membawa perubahan perilaku. Ini secara umum ya. Ada juga yang dipakai buat negatif. Mereka nyebutnya insos, inovasi sosial. Jadi dengan iklan itu orang memilih partai tertentu bisa. Dengan iklan itu orang menjadi bahkan marah terhadap golongan tertentu bisa. Kita tidak pakai itu. Makanya di ITV
kita menyebutnya ini. Publikasi yang bertujuan untuk menjernihkan hati manusia dan mencerahkan dengan berlandaskan kebenaran, kebajikan, kebenaran. Itu adalah visinya dari ITV. Jadi yang di teori itu ternyata masuk di dalam visinya dari ITV. Ini visi dari ITV, publikasi yang bertujuan untuk menjernihkan hati manusia dan mencerahkan juga dengan kebenaran, kebajikan, kebenaran. Atau di sini ada mau komen, mau tanya, boleh? Oke ya, terus ya. Ini visinya dari TV. Dari TV itu dulu dibangun karena termasuk media yang terdepan untuk mencapai menyebarkan cinta kasih, menjadikan hati manusia dan mencerahkan dunia. Stasiun televisi pada saat itu adalah media terdepan. Kelihatannya kegiatan kita ini untuk melebarkan komunikasi kita, karena pada survei yang nonton TV sudah sedikit. Kalau kita tetap kuat di TV dan tidak persiapkan diri kita untuk di media-media yang lebih luas lagi, maka kita akan makin kerdil. Bukan soal kecil atau besarnya, tapi kebajikan ini harus disebarkan. Waktu itu stasiun televisi menjadi yang terdepan secara. Sekarang mungkin yayasan mendorong Censarmi untuk lebih luas lagi. Makanya ada gimmick-gimmick lomba ya, lomba. Jadi niatkan lomba itu bukan hanya mendapatkan juara, tapi ini lebih mulia daripada dapat juara. Walaupun ada bonus juara ya. Jadi niatkan kita sama dari TV dan Censarmi itu punya tugas menjadikan hati manusia dan masyarakat dengan menyebarkan budaya humanis ya. Tapi tetap prinsipnya kebenaran, kebajikan, keindahan. Tidak boleh, tidak benar nggak boleh. Artinya ada gambar yang kasar nggak boleh. Jangan mendidik anak harus dengan kasih sayang terus gambarnya. Jangan coba gambar orang nonton nggak boleh. Tetap harus semua kita sajikan dengan kebenaran, kebajikan kita. Oke ya, next. Ini secara teori lagi. Kan atau komunikasi dasarnya ini ada minimal 4 komponen ya. Ada 4 komponen ya minimal. Sumbernya, kampanyenya, medianya, dan penerima. Sumbernya, kampanyenya, ada medianya, dan penerima. Sumber, kampanyenya, penerima, dan medianya. Nah ini yang mau kita lebarkan. Dari TV ada di sini. Tapi kenyataannya stasiun televisi nggak mati, tapi pemirsanya makin sedikit. Orang yang baru lahir langsung nongol, keluar langsung melihat YouTube. Umur 5 tahun langsung melihat TikTok. Umur 2 tahun begitu keluar langsung melihat snack video. Terus apa yang kita harus lakukan? Tetap menyebarkan kita di dunia zaman sekarang. Jadi ini tetap jalan, tapi di dunia digital kita harus menjadi aliran jernih. Orang-orang pada ke sana kita tetap harus bikin adem,
Ini orang berpikir ulang, oh iya, sedikit pening pemirsa kita. Yang penting kita menjadi penjernihan. Seperti tadi, bahwa niatkan menjernihkan hati manusia dan mencerahkan. Ini lebih mulia daripada juaranya. Ya. Yang niatkan terlalu sempit, tapi lebar. Bahwa kita ini adalah agen-agen yang mau menjadi arus jernih di antara informasi yang kacau banget. Ya, sepakat ya, boleh. Next. Ini contoh PSA. Teman-teman yang di Surabaya, kelihatan ya? Ada pertanyaan, Mas Hendra, Sisyong? Lanjut ya. Oke, ini contoh PSA. Saya angkat di sini paling simpel, temanya tentang sampah. Ini paling publikasi PSA paling sederhana dalam bentuk cetak. Untuk metode penilaian penjurian nanti akan ada briefnya ya. Nanti akan di brief Sisyong Hendra. Saya sampaikan ini dulu. Itu Sisyong. Ya. Ini contoh PSA. Ada yang bilang, ini kan cetak mas, ini cetak Sisyong, bukan video. Ada bedanya nggak? Video dan cetak. Apa bedanya? Bedanya? Ada durasi. Lagi? Apa bedanya? Kalau yang cetak itu kan dia biasanya cuma dia malah ada gerakan, kalau misalkan dia kan bisa gerak atau yang ada bisa ditambahkan gerakan, lagu, apapun yang ada durasinya juga. Ya, ada durasi. Ini ada unsur multimedianya gitu ya. Ada lagi? Komunikasi. Salah nggak apa-apa. Komunikasi. Komunikasi dua arah. Kalau video. Kalau TV lebih perasaan lebih gitu ya. Ada lagi? Kesulitan buatnya? Ya, Lebih sulit ya? TV. Terus? Ada lagi? Sekarang saya jelasin. Ini pengalaman ya. Pengalaman saya. Saya tanya, kalau bikin iklan 1 menit, udah jadi, tiba-tiba disuruh jadi 3 detik. Susah. 3 detik. 3 detik ini saya ngobrol lagi 1 frame. Nah, itu dia. Untuk kesulitan saya bilang bisa dibilang tidak bisa. Dia tidak bisa dibilang ini lebih sama-sama sulit. Bayangkan kalau ini celengin bambu, kita mau campaign belum ini pada 1 dan 1. Kalau video kelihatan dulu. Kalau ini, ya ini pas lagi kali. Karena 1 frame. Jadi tidak kesulitannya. Bisa dibilang tidak bisa dibandingkan. Sama-sama sulit. Ada durasi nggak? Kalau ini nggak ada durasi, tadi gitu ya. Kalau video ada durasi. Pertanyaannya, kalau ini poster, apakah Sisyong secek di sini terus seumur hidup? Ada durasi. Itu ditempel di mana? Berapa detik dia? Itu durasi. Kalau ada baliho, di sampingnya ada mobil, itu harus disurvei dia berapa detik dia melihat. Itu durasi. Jadi betul-betul, oh ini cetak, ada semuanya. Ada durasi. Iya, ini tetap di sini, tapi yang dia saja lah. Jadi sekarang harus perhatikan durasi orang membaca, durasi orang melihat. Ya, itu mungkin nanti salah satu jangan ya. Boleh dicatat.
Ya, kita lanjut ya. Jadi cetak maupun tidak cetak Ini. menurut kita yang ini sama, kesulitannya sama. Yang pertama ini simpel, perhatian, buanglah sampah pada tempatnya. Di kedua, contoh kedua ini ditambah kampanye, jagalah kebersihan. Ada satu isian lagi ya, satu pesan lagi, buang sampah pada tempat, tapi ditambah jagalah kebersihan. Ini informasi yang mungkin lebih dari satu. Yang ketiga ini, oke, boleh ditampung dulu, nanti kita bacakan. Yang ketiga ini lebih lagi informasinya. Seperti tadi yang pertama ya, bahwa informasinya harus ada, terus ada rujukan, dan gunanya untuk mengubah. Yang ketiga ini ditambah, ada edukasi di sini. Selokan itu fungsinya sebagai saluran air, bukan tempat sampah. Ini udah mulai ada rujukan. Oh iya ya. Jadi orang udah mulai ya. Nah, yang keempat, saya play video ya. Masih tentang sampah. Mungkin ini bentuk dari informasi yang lebih lengkap. Next, ya, boleh. Suaranya udah ada. Dahulu, aku punya manfaat bagi orang lain. Tetapi sekarang, aku tidak lagi dibutuhkan. Dilupakan, dan tidak lagi dipedulikan. Mereka bilang sebuah sampah tidak usah bermimpi. Mereka bilang aku sudah selesai. Aku tidak akan pernah bisa menjadi apapun selain polutan yang terabaikan. Aku tidak ingin menjadi sampah. Begitu juga dengan teman-temanku ini. Aku tidak pernah berhenti. Karena aku percaya suatu hari nanti, aku akan ditemukan. Membuka harapan kami, mewujudkan kesempatan yang kedua. Dan suatu hari nanti, aku akan punya kesempatan untuk bisa bermanfaat bagi kehidupan. Dan bermanfaat untuk orang banyak. Pesan ini disampaikan oleh Inti Sumber Baja Sakti dan Daai TV. Jadi sudah sampah dari yang mungkin campaign paling sederhana, makin lama makin publik. Di akhirnya agak lebay sebenarnya. Itu ceritanya sampah lagi curhat. Dia sebenarnya pengen, ya saya sampah tapi saya bisa berguna loh gitu. Itu pada saat risetnya ya, kita menganggap itu bisa mengerti. Jadi di sebelum pembuatan harusnya berisik nggak sesunyi ini seharusnya. Harusnya pas ini nggak bisa dong gitu. Jadi ini saya juga harus melatih teman-teman ini untuk beradu beradu argumen untuk, karena nanti pada eksekusinya itu kalau udah salah susah. Jadi harus dikuatkan di konsep. Di sini ngobrolnya harus kencang. Enggak, nanti orang ini loh, nanti sampai ngomong itu. Karena sampai ngomong itu nanti akan bisa lebar. Jadi teman-teman di sini session C harus secara komunikatif harus beradu gagasan ya. Kalau dibilang beradu nggak boleh, berarti
saling ini ya, ngisi gagasan dan kaji. Terus kalau ini begini dong, kalau ini begini dong, nanti begini dong. Nah. Next, ini ya, yang next dulu. Pertanyaannya selanjutnya ada sederhana, dan terakhirnya kompleks itu. Kayaknya susah juga ya jadi saya. Videonya banyak, sewajarnya banyak. Kayak sebenarnya apa sih yang dilakukan sang pembuat PSA ini? Wah, jangan-jangan pembuat PSA itu menjadi pembawa berita dengan suara yang bagus seperti tadi ya kan? Dalam bayangan kita. Benar nggak? Wah, kalau kita semua harus suara yang bagus kayak tadi itu. Aku adalah sampai gitu. Sedangkan kita yang nggak bisa gimana dong? Kalau bisa bikin PSA kan? Ya, banyak beranggapan seperti itu. Saya akan play yang tidak pakai suara. Terima kasih kepada Vigen yang telah bersama Dai TV dalam menyebarkan kebaikan. Jadi nggak mesti harus pakai semua. Nggak mesti harus aku adalah sampah negara. Kalau yang kamu nyebut, gimana ya kamu nyebut? Ternyata bisa. Tadi berikan kebajikan. Itu campaign Dai TV di 2022. Bahwa kita campaign tetap sebarang dengan baik. Tidak hanya dengan jempol, tapi juga lakukan. Jadi kita contohkan ya. Mereka juga begini, tapi mereka juga. Nah, setelah lihat video tadi, wah berarti kalau nggak pakai video, berarti ahli sinematografi dong, gambar-gambar begini kayak tadi, ya kan? Gimana? Jadi mereka-mereka yang tidak bisa dalam komposisi kameranya seadanya gimana dong? Nggak bisa dong, gitu. Ternyata ada yang tidak perlu sinematografi terlalu rumit dan tidak kalah menyentuhnya. Kita lihat ya. Boleh dibesarin suaranya. Tidak kemana teman. Tahu mandraw. Bah. Kalau di rumah biasanya makan apa aja sih? Aku makan Ya. Ya, udah belanjaan si Bang lagi. Ayo, Bang. Dadah. Terus kita dengerin dulu. Ada mau makan enggak? Bangun. Ada mau makan enggak? tahu mandraw. Bah. Kalau di rumah biasanya makan apa aja sih? Aku makan bakso, ayam goreng, telur, sama ayam goreng. Suka gak sambelnya? Suka. Menurut kamu itu daging apa? Ayam. Rasanya kayak ayam. Yap.
Tapi kamu tahu nggak sebenarnya itu bukan ayam. Jadi ini daging apa dong? Itu daging vegetarian, terbuatnya dari nabati dan sayuran. Masa sih ini terbuat dari sayuran? Kamu mau nggak jadi vegetarian? Mau banget. Burger so nice. Itu contohnya kamera di lock aja. Wawancara. Itu ternyata bisa juga menggugah. Ada lucunya. Terus ada kayak, oh iya, kita kasih buatnya gitu. Itu yang anak, atau kita boleh mengajarkan anak-anak sejak kecil dibanding kita nih yang udah terlanjur suruh kayak gini. Ternyata lebih. Nah itu pesan-pesan itu ya. Ternyata cukup dengan kamera di lock seperti ini. Wawancara sedikit, ternyata bisa. Jadi udah berapa tuh 3 ya? Tentang COVID-19. Terus apa lagi? Iya, kamera sederhana. Aku kan tadi pas pakai grafis, berarti harus pakai motion, jadi motion grafik dong, ya. Masih aja tuh alasannya mengkolong ini ya. Padahal sebenarnya harusnya udah bisa. Tapi udah juga sih pertanyaan ini ya. Tapi ada jawabannya. Kita lihat. Ngomong ini jangan pakai suara. Suaranya begini. Kita lihat. Gimana? Kira-kira bisa nggak gambar-gambar gitu? Hah? Gila. Ulang lagi, play. Nomor 1. Bisa pakai suara ya. Nomor 2. Nomor 3. Susah nggak sih gambar gini? Nomor 4. Nomor 5. 7, 8. Sekarang kita play pakai suara. Ya. Menyayangi tanpa pamrih, dengan cinta dan kasih yang tulus, mengasihi bumi dan segala isinya, tanpa membeda-bedakan. Menyayangi berarti tidak menyakiti. Menyayangi berarti tidak menyantapnya. Mari bervegetaris. Gimana? Dari tadi ya, kita lihat. Jadi jangan takut begini. Intinya sebarkan kita kasih sebisa yang kita mau. Jangan takut kita nggak bisa punya VO yang bagus. Jangan takut juga kita bukan ahli sinematografi. Jangan ragu-ragu kalau kita motion nggak bisa, jangan ragu. Karena yang penting ada ketulusan. Terima kasih. Padahal itu saya yakin di sini tadi seperti di awal. Usia kebajikannya jauh lebih hebat dari saya. Mungkin saya lebih lama, tapi usia kebajikannya ya itu balita. Jadi lakukan. Semangat nggak kira-kira setelah lihat ini? Mudah nggak kira-kira? Jadi yang paling penting adalah kita sampaikan informasi. Kita sampaikan. Pendekatannya pakai apa supaya tersentuh? Pakai apa? Pakai
pakai yang model kayak gimana. Anak kecil tadi kita harus stop. Bisa jadi kita juga nggak mesti hal baru. Beberapa kali yang harus diulang-ulang kita lakukan juga. Jadi jangan takut, oh itu udah penting, udah ya udah. Jangan begitu. Lakukan lagi. Kalau ada tukang jual keripik tempe di lampu merah, gitu. Keripik tempe, itu kebanyakan bukan orang yang pertama langsung beli. Begitu yang kedua, keripik tempe, malah orang kedua dia eksekusi. Jangan-jangan kita jadi orang yang kedua itu membuat mereka pemirsa berubah. Jadi tidak mesti harus orang menjadi orang pertama. Seperti penjual keripik tempe ya. Kadang-kadang pertama, kedua, pasti belinya nih, beli, orang ketiga kita beli. Gitu. Ya, jadi reminding jangan takut. Wah ini udah pernah. Gak ada istilah itu untuk dalam dunia ini, kebajikan ini ya. Kita harus ingatkan terus. Sama ini. Kita harus memberi nilai tambah persepsi positif. Semua setiap gambar kita itu harus orang berpikir positif. Ya, tempat ini sebenarnya teori banget. Saya sebenarnya mau menyampaikan yang tadi bahwa intinya jangan takut kalau kita bukan punya suara bagus. Juga jangan takut kalau sinematografi kita nggak kuasai, walaupun ini harus kita, karena dunianya semua sinematografi, malah sekarang udah vertikal format ya. Jangan takut juga kalau kita bukan motion graphic, yang penting adalah nilai informasinya, bagaimana cara menyampaikannya. Kita punya segudang kata-kata kebajikan di sini. Tapi kita hanya punya berapa media yang menyebarkan. Jadi kita butuh teman-teman, semua adalah media. Sebarkan semua. Penggalan dari kata perenungan, ceramah master, penggal. Misalnya season 1, season 2, season 3 itu jadi semua. Kalau lihat kata perenungan master, atau kalau lihat ceramah master setiap pagi, itu UPSA semua di sini. Sebar. Kita butuh teman-teman sebanyak-banyaknya untuk menyebarkan. Karena niat yang tulus itu jauh lebih mulia dari perlombaan ini sebenarnya. Ya. Jadi ini pesan saya di akhir, jangan takut untuk memulai. Terus lakukan sepenuh hati. Kalau Master bilang, ini luar biasa sih. Sepenuh hati itu artinya profesional. Kadang-kadang mengaku profesional tidak melakukan dengan sebenarnya, bukan profesional. Jadi lakukanlah sepenuh hati. Nggak bisa, tapi sepenuh hati, itu lebih dari profesional. Oke, semangat, jangan minder, jangan takut memulai, jangan takut udah pernah ada, jangan takut. Keluar lagi. Ya, ada pertanyaan mungkin? Tidaknya ada 4 kondisi ya, 4 syarat. Oh gitu. Terlalu lembut. Ada 4 hal yang harus dipenuhi, harus ada dalam setiap iklan layanan masyarakat atau dalam PSA ini. Yang pertama adalah informasi ya, bahwa iklan itu harus menyampaikan satu informasi yang diterima oleh masyarakat. Jadi hal yang berguna itu disampaikan dalam video nanti. Kemudian juga persuasi ya, jadi harus bisa mengajak, membujuk, bukan berarti ya, membujuk orang untuk melakukan hal tersebut, melakukan kebaikan yang kita arahkan itu. Kemudian juga mengingatkan, jadi iklan itu harus bisa memberi kesan kepada masyarakat hal-hal positif yang ada di sana. Dan kita bisa menyampaikan secara berulang-ulang agar orang juga secara tidak langsung menjadi afirmasi positif dari buat masyarakat. Dan terakhir, nilai tambah itu. Setiap karya pada dasarnya adalah
tidak ada hal yang baru sama sekali. Yang ada adalah karya lama yang memiliki nilai tambah, atau kalau ada metodenya ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Nah, jadi lihat dari tayang-tayang yang dicontohkan ke Satria itu, buat saya itu udah jadi model, tinggal saya modifikasi dikit. Yang penting tidak sama, tapi kita kasih kreativitas sedikit. Sorry, sudah sedikit. Aduh, jadinya belum. Nah, untuk apa? Saya buka kesempatan kali ini. Mungkin ada siswa di sini maupun yang di KP mau bertanya. Nanti saya kasih kesempatan untuk coba bertanya. Oke, ya, sebutkan nama dan sini. Nama saya Kasati. Kalau itu kan dalam pembuatan video, kalau misalkan saya pakai foto yang saya ambil di internet itu boleh nggak? Jadi kan saya tahu ada satu situs yang dimana kita bisa pakai foto-foto yang ada di sana itu secara bebas. Nah, saya makanya kalau misalkan saya mau pakai foto yang ada di sana itu, apakah diperkenankan atau tidak? Ya, mungkin kedua peserta itu kita coba jawab dulu. Pengetahuan saya bahwa untuk lomba ini karena salah satu syaratnya adalah semua produk itu harus memiliki hak cipta yang legal ya. Jadi kalau misalkan saya ambil dari satu situs foto yang berbayar dan setiap memang langganan bayar. Bukan ambil berbayar, jadi ini memang ada satu situs yang memang namanya Pexel, itu kita bebas pakai, jadi kita pakai, jadi nggak ada di situ itu pokoknya itu kita bebas tanpa ada hak cipta. Bebas pakai. Bebas pakai. Kalau itu mungkin kalau memang ada legalitas seperti bisa dipakai sih. Cuma akan lebih baik lagi kalau menggunakan karya-karya kita sendiri. Nah, mungkin ada yang mau ditambahkan? Jadi tetap pada prinsip kebenaran membagikan kebenaran. Apalagi sila kita ya, sudah boleh mencuri. Itu kalau mencuri itu legal. Nah, makanya pertanyaan tadi sudah terjawab. Cuman kalau dilombakan, kalau dilombakan kan bukan sekedar ini ya, tapi ada ini karya sendiri, ini dapat dari kritik, ini dapat dari ini, itu dilombakan. Tapi menurut saya, kalau boleh nggak bikin pesta? Boleh. Tapi kalau dilombakan akan berdasarkan. Jadi jangan takut seandainya, aduh, ini udah sebar aja, karena niat kita tadi menyebarkan cinta kasih, menjadikan hati manusia dan mencerahkan dunia. Ini mau bonus-bonus aja, semangatnya itu aja, bikin 1, bikin 2, bikin 3, baru akhir minggu baru bilang, wah ini yang paling bagus, daftar ini. Wah ini yang banyak like-nya, daftarnya. Misalkan ya. Jadi jangan ragu, bikin. Karena niat kita adalah menyebarkan, mencerahkan manusia, mencerahkan. Itu lebih mulia daripada sekedar ikut lama ya. Boleh ikut lama, jangan ya ikut. Oke. Tapi niat itu, ya gitu ya. Cukup menjawab? Juga sih, soalnya saya tanya ini soalnya kan saya mau pakai satu buat salah satu buat penambahan yang manis di video itu. Iya, itu nanti dijodohin nggak apa-apa. Tapi jangan-jangan ada orang yang lebih clean lagi dia bikin pada sendiri. Iya, kalau diadu gini ya nggak ada yang salah, cuman. Nanti kelihatan yang mana. Iya, kelihatan originalitas. Kelihatan mana. Juri-jurinya kan ya udah. Mana yang proses dilakukan sendiri seperti itu sama yang sudah ada gambar itu mungkin akan mempengaruhi. Tapi nanti teknis khusus yang Stephen akan ini secara teknis beliau ini bisa melihat ini dari kamera apa, bisa kelihatan dari gambarnya. Jadi dia ada bayangan. Ya apa itu bisa
Iya, betul. Secara lomba agak mengurangannya. Mungkin tadi menjawab pertanyaan dari siapa yang Surabaya ya. Kategori penilaiannya seperti apa sih? Saya ingatkan kembali ya, walaupun waktu itu saya sudah pernah sosialisasikan juga dan sampaikan. Yang pertama, poin pertama adalah originalitas. Jadi ini adalah penilaian kita terhadap sebuah karya ini, apakah diambil sendiri, apakah memang legal, dan bukan idenya itu mungkin bisa terinspirasi dari orang lain, tapi bukan menjiplak secara blok gitu loh. Andaikan dari terinspirasi mungkin bisa dimodifikasi, itu yang akan mempengaruhi juga. Karena kan kita lomba ini kalau nanti yang 2 itu akan ditayangkan di ITV. Nah ini tentu kita harus menjaga legalitas dari tayangan tersebut, dan sampai ketika kita menang, karya itu menang kita tayangkan dan ada komplain-komplain di belakang. Gitu. Makanya di dalam salah satu persyaratan lomba itu kita juga sertakan semacam pendatangan dari peserta tentang originalitas karya ini untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Hati-hati dan berhati-hati. Di hari ini kita model yang kita pakai itu ya, jalan jalan kaki keluar. Pada hari itu bisa jadi cincai. 2 bulan kemudian itu kan kaki saya ya. Apalagi tahu ada hadiahnya. Itu mesti diomongin dan juga jangan asal ada barangan minimal ada bahwa ini sudah lewat ada. Terus juga jangan asal ambil permohonan orang, supaya kelihatan, itu juga kan nanti bisa ada komplain juga gitu kan. Kemudian yang kedua, ini ceritanya. Jadi seperti yang saya sampaikan, bahwa sebenarnya tujuan lomba ini nggak semata-mata hanya untuk lomba ya. Jadi maksudnya ada hadiahnya, walaupun saya yakin tujuan sertifikat lebih mulia dari itu. Nah, untuk membantu dan menginspirasi masyarakat. Kemudian dari yayasan sendiri, khususnya dari sini, kita pengen lomba ini adalah salah satunya untuk merekatkan kembali komunikasi antara kami. Karena 2 tahun pandemi ini mungkin sedikit jarang bisa berkumpul bersama, kan liputan juga jarang. Nah, dengan adanya lomba ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi sesuatu, jadi bentuk satu tim, bisa diskusi bersama di situ, bisa bikin kelompok. Jadi memang di perencanaan itu harus agak ramai ya. Aslinya masing-masing harus kita menyampaikan ide, karena kalau pas di perencanaan itu belum matang, pas eksekusi itu prosesnya akan berbalik lagi. Jadi mendingan lama di perencanaan, tapi eksekusi dan lainnya itu lebih mudah. Saya tambahkan, hati-hati. Orang bilangnya revisi kalau udah 4 kali itu revisa ya. Bukan revisi lagi, karena memang diskusi di awalnya. Dan ada revisi, ada revisa. Itu bongkar dari awal. Oke, dan ketiga sesuai tema. Seperti yang kita tahu, lomba ini ada temanya kan, pertama tentang amal, berbakti orang tua, terus juga pelestarian lingkungan dan lain-lain yang berkaitan dengan 4 misi. Kemudian juga teknik video, walaupun ini sebenarnya bukan penilaian utama ya, jadi jangan khawatir untuk harus canggih-canggih atau gambarnya harus pakai drone atau harus editingnya dengan tingkat wajib, nggak usah itu, karena kita akan mulai dari video-videonya. Ketika video-video itu kalian terpilih sebagai juara dan akan ditayangkan di TV, kalau memang yang agak kurang edit segala macam, itu akan diproduksi ulang oleh ITV. Jadi yang kita ambil sini adalah idenya dan originalitas yang utama. Yang terakhir, ya sesuai dengan misi kita ya, misalnya tentunya harus mengandung budaya humanis di dalam satu karya video itu, kalau bisa menerapkan sisi-sisi nilai budaya humanis kita. Oke, mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Oke, saja. Termasuk kategori utama, kategori
taksi atau yang lain itu yang kayak gimana itu? Ini pertanyaan kita tampung dulu. Sekarang ada pertanyaan nggak mengenai yang diseri oleh Sastra. Jadi kita fokus lagi. Ntar kita di sesi akhir ada beberapa pertanyaan yang tidak seperti yang diseri oleh Sastra mengenai PSA. Mungkin dari teman-teman di sini apa yang di Zoom ada pertanyaan nggak? Saya udah ini ya. Belum. Jelas? Yang dari KP ada yang pertanyaan nih. Yang penting ya dari saya semangat diskusi. Habis ini jangan dia ngomong. Oh, bukan itu mah. Harus itu nilai komunikasi itu juga menjadi minimal kita berubah. Kita jangan bilang PSA itu merubah orang. Memang itu itu tadi. Ini banyak pertanyaan dari Zoom ya, tapi pertanyaan ini akan setelah si Stephen Sisong sharing kita akan jawab karena ada kaitan dengan sharing dari Stephen Sisong ya, karena Yang dari berkaitan dengan materi Sisong Satria adalah mumpung orangnya masih di sini, kesempatannya jarang-jarang loh. Iya, Ini masih orang jelas ya. Yang tadi saya lihat itu kan ada yang itu ya, itu durasinya 1 menit juga selalu. Terus tadi kan ada dari istilahnya sampai itu kan perhitungannya berarti ya supaya orang itu itu ya. Tapi kan ada tulisan-tulisan kecil itu apakah setelah mereka baca itu akan mereka tertarik baru dari misalnya kalau itu kan Jadi 1, 2, 3, 4 itu jangan berpikir itu adalah masalah. Ada yang menjawab itu enggak. Iya. Jadi itu sudah dipikirkan sama si pembuatnya untuk durasi. Jadi membuat di jalan digital campaign yang tidak bergerak tetap harus dipikirkan. Kira-kira begitu kita kirim dia berapa detik eye-catching, berapa detik dia membaca harus tetap jangan berpikir cetak itu atau skill itu tidak ada durasi jangan semua ada durasi. Emang orang itu tidur-tiduran untuk menerima bahkan itu video tergantung dari frame pertama. Sekarang lagi di short 2 detik sudah menarik lewat. Padahal video kita 1 menit. Tergantung dari 2 detik pertama. 2 detik ya. Iya. Sebelum ini sih sebenarnya 3 detik sampai 5 detik, tapi sekarang udah kayak 4 gila-gila. Jadi betul. Makanya di depan itu justru cuplikan ininya ditaruh di depan. Semua begitu. Akhirnya kita menonton ulang cuplikan di depan. Trailernya udah ditaruh di depan. Ini malah detik pertama kalau kita ya, kalau saya nggak mesti dia nonton juga. Minimal detik pertama dia sudah mendapat pesan kebaikan. Kalau saya, dia nggak pernah nonton, kalau nggak nonton, dia nggak mau. Nah itu detik pertama dia mendapat pesan kebaikan dari kita itu kita juga. Karena itu kesempatan detik kalau Master bilang ya. Di ekonomi kehidupan tuh setiap detik itu harus menjadi kebajikan. Seandainya Anda capek berbuat kebajikan, tinggalkan. Ganti dengan kebajikan yang lain. Jadi nggak boleh. Yang ini ditinggal berarti harus kebajikan. Ya, semangat ya. Ya, mulai kita harus saling teman-teman ini diskusi. Kalau bisa bertukar pikiran itu semangat. Dan TV makin sedikit. Pemirsa-pemirsa yang umur 40, 50 itu masih dari. Tapi yang 2 tahun tadi itu kok ini siapa yang garap dalam kerja? Saya semuanya semangat bangkit gitu. Ya, Buat Sisong Satria, kita kasih tepuk tangan buat mudah. Saya tutup dengan pantun boleh ya? Lihat dia udah siapin. Iya, saya udah siapin pantun. Jadi saya untuk membakar semangat sebenarnya di sini di tugasnya. Jadi tugaskan diminta tolong. Jadi kita sama-sama bukan dari lebih dari zaman sekarang setiap
person adalah media. Sebarkan terima kasih. Bantu. Ya. Terakhir saya tutup dengan ketupat. Apa? Betul. Makan ketupat. Jika kita makan ketupat, ketupat itu berlipat-lipat. Jangan takutlah kita terlambat. Takutlah kita belum berbuat. Ya, oke. Oke, semangat. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Kalau kesini boleh ke tempat saya. Kita ketemu. Di open. Iya. Iya benar. Nanti boleh ke Boleh. nanti kita tampung dulu. Tapi saya bagian semangatnya kan. Kalau udah lemes-lemes saya kita ngobrol lagi. Kalian sesungguhnya Saya lanjutkan ke yang lebih teknis, lebih hebat. Ini saya ingat dia Susung ini paling saya ada di show di acara apa ya? Yang paling depan. Wah. yang jadi kepala kembangnya. Terima kasih ya, semangat semua ya. Sebenarnya hari ini kita juga masih ada satu kesempatan lagi sharing dari peserta yang juga orang videografer profesional. Di sini juga bisa lihat link YouTube-nya Wilmi. Itu ada tips-tips dan cara-cara bagaimana membuat video. Nah, kali ini Sisung Stephen akan menjelaskan juga tentang bagaimana pembuatan PSA ini supaya lebih menarik. Nah, kita kasih kesempatan buat Sisung Stephen untuk membantu. Oke, selamat pagi semua. Oke, selamat pagi secara kami semua. Apa kabar? Ya, suara saya udah kenceng ini ya. Volumenya saya naikin dulu. Ya, tadi kita sudah dengarin sharing dari Satria Sesung itu bagus banget ya. Saya kenal dia udah lama banget di Thai TV. Nah, tadi Satria Sesung membuka wawasan kita ya kan tentang PSA itu seperti apa sih. Memang kalau kita udah dengar kayaknya masih sulit deh ya kan. Saya harus mikirin ide, konsep. Nah, secara singkat aja sebelum saya masuk ke PPT, memang ya pesan yang menjernihkan hati seperti tadi Satria Sesung katakan, pesan yang menjernihkan hati. Jadi kita harus bisa mendeliver, mengirim hingga penerima bisa mendapatkan pesan yang dimaksud. Nah, jadi di sini coba next. Ya, pesan yang baik adalah pesan yang mudah dipahami, ya dong, pasti dong. Diartikan dan diterima oleh penerima pesan. Jangan sampai nanti kalau kita nonton, ini maksudnya apa sih, ya kan? Karena nggak ada konsepnya, nggak ada ini. Maka yang paling pertama adalah nanti saya akan putarkan banyak banget jenis video dari berbagai negara. Ada yang dari Taiwan, Thai TV Taiwan. Anda kalau susah saja nonton Thai TV Taiwan, itu setiap kali ada jeda sebuah acara selesai itu banyak banget iklan layanan masyarakat tentang amal, PL, pendidikan, daur ulang semua banyak banget ya. Nah, tentunya juga kita harus bisa membuat sesuatu yang kayak tadi Sisung bilang, Satria Sesung bilang, bahkan media cetak pun yang cuma poster, kita bisa bertahan lama, nah kan? Sering ya kita berhenti di poster. Nah, contoh kayak gini deh, poster-poster di ruangan ini semua, kita bisa lihat gambarnya lebih lama, kita bisa lihat tulisannya, nah itu juga durasi. Tapi orang harus lihat gambar ini dan tulisannya itu kena gitu langsung. Oh iya, saya paham maksudnya apa nih, buang sampah pada tempatnya, gitu kan? Yang sampai buang sampah pada tempatnya, tapi gambarnya ternyata orang lagi main game, ya cocok banget gitu kan. Nah seperti itu. Nah jadi nanti saya ada video-video dari Taiwan, terus dari Thailand, mungkin susah saja udah sering banget lihat iklan-iklan Thailand, terus ada yang dari Indonesia juga. Jadi biar ada perbandingan. Nah tadi ada yang bertanya mengenai tema-tema yang akan kita pakai ya. Ini saya ulang lagi sedikit dengan cepat. Mungkin ini di poster sebenarnya sudah ada, kalau sudah perhatikan di poster sudah ada. Ya nanti saya ada contoh-contohnya semua. Saya nggak akan cerita terlalu panjang di sini, bisa dibaca sendiri. Yang pasti kita akan lihat langsung aja deh ya. Saya akan masuk ke dalam lagi. Tadi Satria Sesung ada bilang, tadi ada yang pakai suara, ada yang nggak perlu pakai suara, ada yang hanya cukup gambar diam.
Foto-foto aja boleh nggak gitu kan? Atau harus video semua, ya kan? Nah, di sini saya akan kupas lagi kulit pisangnya ya. Sekarang kita mulai masuk ke dalam pisangnya, kita makan ya. Jadi jenis pesan yang kita bisa sampaikan itu sebenarnya ada dua susu C. Ya, nanti ini berhubungan dengan ide sama konsepnya susu C nih. Saya mau milih yang mana sih? Nah, saya kasih lagi banyak banget pilihannya yang susu C bisa bikin melalui iklan saya masyarakat. Pesan langsung, maksudnya apa? Pesan yang disampaikan secara terbuka dari awal, jelas dan mudah dipahami. Jadi kayak tadi contoh ada kan, langsung aja misalnya, waduh, kenapa kamu buang sampah? Nggak baik. Nah, itu langsung ada penyampaiannya secara langsung. Nanti juga ada yang tidak langsung. Kita putar dulu iklan yang 4 langsung. Nah, ini sebenarnya iklan dari Taiwan mengenai vegetarian. Ngomongnya sih Mandarin, tapi nanti saya akan coba terjemahkan. Tapi nonton dulu aja ya, kita nonton dulu. 灵方妙药，唯有如是。สวัสดีครับสบายดีไหม我从6岁开始吃素，动物呢是我的朋友，我怎么能吃我朋友呢？茹素会形成一个善循环，因为我吃素，我妈妈、我妹妹也跟着吃素。我和朋友聚餐时，大家都说吃素好难，你怎么办到的？所有的动物都跟我们一样，有生存的权利。吃素人人都可以，有心就不难。 Jadi intinya sih tadi yang cowok bilang saya umur 6 tahun aja udah vegetarian. Kalau hidup binatang itu semua adalah teman saya. Mana tega saya makan teman saya. Gitu. Terus adiknya, mama saya, adik saya sekarang sudah vegetarian semua. Terus yang saya bilang teman-teman saya bingung, kok lu bisa sih vegetarian kan? Nah katanya yang penting ada niat, semua bisa. Nah itu langsung dia menyampaikan kan pesan langsung. Jadi orang nggak perlu mikir. Langsung itu namanya direct message, pesan langsung. Nah kemudian balik ke PPT dulu. Kemudian yang kedua adalah pesan tidak langsung. Nah pesan tidak langsung ini mengajak penonton berpikir, menghayati dulu ya ceritanya, terus baru ditutup dengan satu kata di belakang ada kalimat atau kalimat singkat yang oh maksudnya seperti ini ya. Jadi kita diajak dulu nonton, ikutin aja dulu. Nah itu juga bisa ya. Jadi pesan yang langsung, pesan yang tidak langsung. Ya, jadi mau pilih yang mana nih? Lebih mudah, saya langsung aja deh. Lebih cepet, ya tinggal ngomong aja dari tadi kan. Oke, atau tidak langsung. Nah, nanti susun saja bisa jadikan itu sebagai salah satu. Kalau ini ide saya, kayaknya lebih suka kita sepakat satu tip atau perorangan. Saya pilih yang langsung aja atau lebih enak tidak langsung dong. Jadi orang bisa nonton dulu nih. Nah, ya kan? Oke, lanjut ya. Oke. Nah, tadi sebenarnya Satria Sisum juga dapat mengatakan yang pakai suara atau tanpa suara. Nah, di sini saya buka lagi. Dipandu narasi, voice over ya. Jadi selain menampilkan gambar juga didudukkan dengan suara, voice over suara manusia ya, sebenarnya bukan musik ya, yang dapat menggiring penonton mendengar dan melihat agar pesan tersampaikan secara langsung. Bisa dalam beberapa bentuk sebenarnya, membaca, bercerita atau menyanyi. Ya kan? Kalau tadi mungkin yang kita dengarkan dari video-video Satria Sisum lebih banyak apa? Ya narasi ya, semua narasi. Tapi ya membaca, ada yang bercerita. Seperti tadi yang sampai dia curhat kan, dia bercerita, saya ini, saya diabaikan, apa sih saya bisa jadi apa sih? Nah itu dia bercerita dari hati. Kalau membaca seperti kayak berita gitu, dunia sekarang sudah berubah. Masyarakat sekarang sudah, ya, itu kayak baca berita. Jadi kalau saja nanti bikin dari dia ini, oke 1 menit ini kalimat apa yang mau saya sampaikan ini, ya kan? Nah ini biasanya teknisnya gimana? Saya bikin kata-katanya dulu, atau saya bikin videonya jadi dulu. Nah, sebenarnya bisa dua sisi, tergantung ya. Tapi konsepnya sudah ada, minimal kalimatnya mungkin diciptakan dulu. Kemudian gambarnya apa nih yang mau kita ambil nih, sesuai biar adegannya tuh nyampe antara ucapan dengan gambar, ya kan? Nanti kapan nih kata-katanya saya mau masukin ke gambar yang mana nih diucapinnya? Nah itu harus dipikirin seperti itu kan. Nah kemudian nanti yang 5A2 sungai tadi membaca ya,
membaca seperti sedang membaca. Nah, jadi biasanya kalau di dunia profesional, videonya udah diedit nih. Itu kita masuk satu ruangan, rekam suara. Jadi ada satu ruangan buat rekam suara, video udah diputar, udah ada nih detik keberapa lalu baca ya. Udah baca, anak itu sangat terharu. Terus gambar ini, dia sudah pergi kemana-mana, tapi dia tidak menemukan siapapun. Nah, jadi gambar jalan dia sambil rekaman suara. Nah, kayak gitu, ya kan? Karena kenapa? Biar emosionalnya dapat. Kalau rekaman terpisah nggak ada gambar, anak itu apa sih gambarnya apa? Saya nggak tahu. Nah, makanya semuanya disiapin. Nanti pas ya durasi suaranya, kalimat-kalimatnya dengan video yang disajikan tuh biar kena feel emosinya dapat. Sekarang kita coba lihat video yang kedua. Ya, ini Susung Setia yang di KP mungkin udah memahami ya. Bikin lagu. Ya, kalau yang suaranya bagus, udah sering karaoke boleh lah. Coba, ya kan, kita sumbangsikan suara kita menjadi sebuah iklan yang bisa mengajak masyarakat untuk positif ya. Karena hal-hal seperti ini juga sebenarnya kalau dibilang ini kalau diseci hubungannya apa? Nah, ini sebenarnya ini sama menyebarkan kebajikan dalam bentuk yang lain supaya orang itu tidak gampang tertipu kan. Nah, kalau tertipu kan mereka jadi muncul kebencian dan kemarahan dan segala macam. Nah, jadi kita mengedukasi orang supaya tidak menjadi negatif ya. Terus kemudian, nah tanpa narasi yang tadi ya, dimatikan suaranya, nggak ada suara, nggak ada siapa-siapa. Nah, tapi ini memang adegannya, gambarnya kalau bisa harus kuat. Jadi gambarnya sudah mencerminkan tanpa orang ngomong pun kita udah tahu, oh iya, dia mau sampaikan apa sih melalui gambar-gambar yang disajikan, gitu kan? Dengan musik aja. Ya kan, sudah cukup sama gambar. Coba kita lihat yang 5B ya. Ini kalau nggak salah iklan dari, nanti juga bisa menjawab pertanyaan Susung Setia mengenai apakah saya boleh pakai foto atau harus video semua ya. Nah, ini adalah iklan daur ulang, iklan masyarakat yang berhubungan dengan daur ulang, tapi tanpa suara narasi ya. Kita coba lihat. Di Taiwan, di TV Taiwan. Jadi boleh nih kita pakai kata-kata perundungan master, ya kan? Masukin ke dalam seperti ini tulisan-tulisan, tapi tanpa suara ya, tanpa ada yang berbicara. Ini ada foto-foto, gunakan kedua tangan kan, maksudnya kan? Kedua tangan kita untuk melakukan pelestarian lingkungan. Nah, ini foto-foto daur ulang. Ya, lakukan pelestarian lingkungan, kita lindungi bumi. Nah, seperti itu aja. Jadi pertama dikasih gambar ya, dunia yang begitu indah, bersih, jernih, semua kan cerah. Di depannya ada manusianya, ada hewannya, semua berdampingan gitu ya. Nah, kemudian ternyata karena ada sekelompok orang yang melakukan apa? Daur ulang pelestarian lingkungan ini sehingga baru bisa mendapatkan kehidupan yang begitu indah. Nah, jadi langsung didapatnya. Apalagi ya kalau didukung dengan kalimat-kalimat tadi, itu lebih apa? Mempertegas. Kalau tanpa kalimat tadi, apakah cukup? Tergantung siapa yang nonton. Karena sama di dunia seperti ini, setiap orang nangkap beda-beda. Ya, kalau bisa dibilang tingkat penyerapannya ya beda-beda ya. Jadi ada yang langsung paham, ada yang harus nonton berkali-kali. Dia baru tahu maksudnya apa, ya kan? Nah, jadi ini sudah ada pilihan lagi nih, ya. Pokoknya, dari kita satu tim ini 3 orang misalnya, atau saya sendirian nih, suara saya kurang bagus, ya. Saya mau minta orang yang suaranya bagus untuk rekaman, ya silakan aja. Kalau orang tersebut bersedia untuk meminjamkan suaranya untuk lomba ini, misalnya seperti itu ya. Nah, tanpa narasi lebih gampang misalnya. Berarti gambar-gambar saya udah cakep-cakep semua, kan? Pemandangannya sudah bagus, itu silakan. Oke, sip, next. Ini angle ya, sudut pandang. Ada 2 jenis lagi nih. Yang pertama adalah menampilkan masalah sebagai peringatan. Jadi nanti videonya itu penonton diajak memahami permasalahan yang sedang terjadi nih dan diberi sebuah warning. That's it. Hanya cuma kasih peringatan doang. Nah, nanti yang kedua,
bukan hanya memberikan permasalahan yang ada, tapi sekaligus nanti dikasih solusinya. Jadi dimunculin dulu permasalahannya, kemudian di belakang di solusinya loh. Nah ini juga ada dua. Terus kalau ditanya, bandingkan yang kedua dong, ada solusinya. Yang atas nggak ada solusi kan? Nah coba kita perhatikan yang pertama ya, hanya peringatan tanpa solusi, ya kan? Coba kita putar. Ini juga iklan dari Thai TV Taiwan. Ya. Oke, ada musiknya nih. Ya. Indah banget kan ya? Buku-buku. Bukit yang hijau kan? Ngapain dia naik ke atas? Momen tuh ya, masa depan kita ternyata kayak gini. Ini nih masa depan kita nih. Udah selesai. Jadi ini cuma kasih peringatan dong. Ini dong, kayak gini dong. Terus kita ngapain? Nah kalau kita yang orang yang aware, sadar, cepat tangkap. Berarti oh iya loh, ini kesannya sampah-sampah semua ya dia. Seperti sampah di Bantar Gebang. Oh, takut saya nih. Kalau gitu saya bener ya, saya nggak boleh sembarangan buang sampah gitu. Dia bisa menjawab sendiri sebenarnya kalau orangnya gampang memahami ini. Tapi ada orang yang memang nggak mudeng ya. Kenapa bumi kayak gini? Mana mungkin bisa kayak gini? Nah, dia masih berargumentasi. Oke, kita kasih yang solusinya langsung. Jadi dia langsung tangkap. Terutama maaf kata untuk masyarakat yang pendidikannya itu yang agak rendah, ya kan, yang mereka mungkin penyerapannya kurang bagus, mereka nggak akan paham maksud seperti ini. Maka butuh yang kedua yang ada solusinya juga. Kayak tadi kalau video yang tadi bisa dilanjutkan yang setelah dia turunin tirai masa depan kita kayak gini, video ada lanjut kalau waktunya sempat. Nah dilanjutin gambar-gambar relaksasi lagi terulang, kan? Nah itu juga bisa, ya kan, dirumuskan seperti itu kan, ya kan? Oke, saya kita lanjut dulu. Kemudian caption yang menarik, ya. Pertegas yang tadi ya, memperkuat yang kalimat-kalimat yang muncul di iklannya ya. Jadi tentu saja tidak terlalu pendek, tidak juga terlalu panjang ya, tapi fokus. Nah, kata-kata ini sebenarnya kan caption itu bisa dalam bentuk tulisan yang muncul tadi di video atau dengan saya nggak mau pakai kalimat-kalimat lah, saya ucapkan saja, nanti jadi narasi. Jadi nanti yang disepakati nih, saya mau bentuknya saya ucapkan saja, ada suaranya di orang dengar, atau nggak usah saya pakai kata-kata saja, atau nanti ada contoh dua-duanya digabungin, suaranya, tulisannya juga muncul. Kenapa begitu? Karena kita harus tahu bahwa penonton juga punya apa? Beda-beda. Ada yang orangnya visual, dia sukanya melihat. Ada yang apa? Dia nggak terlalu melihat, dia pakainya audio, mendengar. Nah itu juga ada ya. Itu secara psikologi juga seperti itu, ya kan? Apakah yang saya ucapkan dengan tulisan yang muncul tuh harus sama persis kayak tadi? Nggak harus juga, ya kan? Cuman ya tadi yang saya sebutkan tadi ada orang yang dia suka mendengar, jadi kalau diucapkan dia dengar lebih nangkep daripada dia membaca, gitu kan? Apalagi kita lihat juga nggak semua orang bisa membaca, ya kan? Ada yang dia pendidikannya kurang ini, dia nggak ngerti baca, ada belum sampai sekarang ada, tapi dia dengar-dengar, oh ya, saya tahu maksudnya kan? Terus tadi yang menarik juga pas terakhir, ayo cegah penyebaran COVID itu pakai kertas gitu kan, itu juga kreatif, ya kan? Nah ini jadi sini juga khususnya yang nanti bikin video dipikirkan juga sisi kreatifnya ya, yang menarik yang mungkin jarang yang kayak gini ya. Biasanya orang di depan kamera, mari kita cegah penyebaran COVID-19 ya, langsung ngomong di depan seperti ngajak langsung, kan? Boleh dengan cara seperti tadi, oke? Ya, jadi banyak banget pilihan. Jadi ini bisa dikombinasi ya Soseti ya. Udah saya pakai foto-foto aja dengan tulisan-tulisan yang sudah buat tegas, gitu ya. Tinggal dicampur aduk ya. Jadi ini bahan-bahannya sudah siap. Tinggal Soseti mau pakai bahan apa aja. Nah, melampirkan data survei, ya kan? Maksudnya apa? Jika melampirkan data survei dalam sebuah iklan layanan masyarakat, harus disertai sumber data yang resmi, ya kan? Nah, coba saya putar lagi video yang tadi, yang barusan. Sesuai tadi aware-nya ya bahwa di depan ada data mengenai penyebaran kasus COVID, ya kan? Coba kita perhatikan bentuk tabelnya seperti apa. Sama seperti yang tadi
yang iklan yang dari Satria Susun tadi, dari tahun 2019 ada berapa hewan yang tanda kutip dibunuh atau apa? Nah itu kan data-data. Nah, coba kita play dulu, nanti berhenti semua di bagian target. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Penularan virus corona terus menghantui. Oke, nah ketika seseorang mau memakai data-data seperti ini boleh nggak? Boleh-boleh aja, tapi benar-benar cari sumber yang resmi banget, dan tentunya juga kalau bisa kita lihat nih tanggal datanya tanggal berapa supaya orang jelas, jangan data setahun yang lalu udah terlalu jauh, beda udah berubah, ya kan? Sama sumbernya nih, sumbernya resmi nih. Nah ini websitenya harus website resmi misalnya gitu loh. Ya kalau memang Susunce merasa butuh untuk iklan layanan masyarakat nanti ya. Oke, sip. Oke ya. Next. Lagu dan musik. Ya, tadi kita benar banyak musik atau lagu kan. Nah, Susunce kalau menambahkan lagu atau musik ya sesuai dengan konsep dan moodnya ya. Dengan lagu yang rock, tapi iklannya itu lagi bantu orang sakit dia. Wah, ya, itu kayak cerita apa ya? Emergency kali ya. Nah, feel perasaan dan kalau bisa ditambahkan efek suara. Kayak orang pingsan, sering ya, pas pingsan, jadi perasaan kita ikut shock gitu kan. Nah, terus misalnya ada suara tutup pintu gitu kan, gitu kan, atau jatuhin gelas pecah, nah itu boleh nggak sih pakai efek suara? Boleh untuk mempertegas, tapi jangan setiap adegan semua sama efek semua gitu kan, gitu ya. Nah, tapi harus cari seperti tadi yang si Santi Sece ya. Nah sama dengan foto, saya dapat yang free boleh nggak dipakai? Benar-benar free atau Sece saya bayar aja? Ada situs yang berbayar, ada situs yang free. Yang penting ya minimal tidak ada copyright lah. Karena kalau ada copyright kita masih pakai, berarti kita kayak tadi Satria Susun bilang apa? Kita melanggar sila, mencuri, ya kan, hak cipta orang. Jadi banyak sih sebenarnya di internet yang free, yang nggak ada copyright, ya harus pintar-pintar nyari situs lah ya, bisa gitu ya. Atau kalau yang bisa bikin musik sendiri, wah lebih keren lagi ya. Ya kan? Ada yang bisa main piano, bisa main gitar, ini dipakai kan? Itu berarti kemampuan Susunce semua benar-benar dikeluarkan semua ya. Nah, nanti untuk lomba kita kan ada penjurian nih. Nah, di situ yang kita masukkan kategori, berarti namanya apa ya? Kategori nominasi ya. Nah, itu akan kita tanya juga dari mana aja nih sumber-sumbernya ya. Di situ akan jadi sebuah penilaian. Banyak lah kategori penilaiannya nanti ya. Nah. Oke, habis itu. Nah, ini yang pertanyaannya yang ada di Zoom juga tadi ada yang nanya, saya sekalian jawab dulu. Jadi saya bisa bikin dalam bentuk apa aja nih Susunce. Pertama, video, memproduksi sebuah film dengan melibatkan karakter, lokasi, dan properti. Nah, dari tadi video yang kita nonton semua, mereka dapat pakai model ya, model ya artis atau ya siapa manusia human ya, atau kita pakai tadi ada kucing, ada anjing, ada burung, ada ini semua, ya itu adalah saya anggap sebagai model ya. Lokasi, kita cari lokasi dulu ya. Kalau lokasi syutingnya saya mau rekam di daerah mana nih? Ya kan lokasinya itu bebasnya di Jakarta atau di Indonesia banyak banget lokasi-lokasi yang ada penjagaannya. Jadi ada satpam security, saya sering ya, karena pekerjaan saya kan seperti itu dulu. Saya mau syuting di taman yang umum, itu ada penjagaan, ada pos satpam yang didatangin, maaf Pak, makanya. Nah itulah Indonesia, ya. Kalau saya lagi di Singapura di mana-mana, nah ada ditanyain orang wedding aja foto pakai gaun pengantin, foto-foto aja. Tapi di Jakarta, saya mau fotoin wedding orang, datang satpam, Pak, saya mau foto pas ke kantor tuh nih, izin dulu nih. Nyampe ke kantor apa ya? Surat bayar sekian ratus ribu. Nah ya, jadi ini yang harus kita tanya dulu nih, boleh nggak saya syuting di sini, ya kan? Tapi kalau cuma tanpa model, cuma kayak ngambil suasana jalan, itu sih nggak masalah ya, atau masalah. Ada beberapa tempat yang kalau di jalanan mungkin kita keluarin kamera, syuting itu nggak terlalu ditanyain ya. Tapi kalau ditanyain ya, nanti coba kita
hindari saja cari tempat main atau seperti apa gitu ya. Ya kalau nggak ya di rumah cari rumah yang bagus, bahkan di komplek aja ya. Saya juga ditanyain seperti di Pantai Mutiara contohnya kan. Pantai Mutiara kalau yang kita naik ke atas kan sebagian kan lautnya ya, kan nggak ada apa-apa ya di situ ya. Laut dong kan. Saya foto pakai kamera datang. Mantap nih mau ngapain? Oh saya mau ambil foto buat tugas ini. Oh nggak boleh Pak. Nah jadi di Indonesia itu banyak banget aturan-aturan lokasi ya. Ya kalau di pasar-pasar nggak apa-apa ya. Saya puspa dulu kan karena saya rekan di pasar di mana ya nggak ada tanya ya. Jadi itu harus bijak ya cari tempat ya. Di luar kota juga saya yakin beberapa tempat mungkin ada seperti itu. Jadi ini benar-benar kayak kita bikin film kayak tadi ya. Oh saya nggak ngerti nih sinematografi segala macam. Saya jago foto nih. Boleh nggak saya bikin foto-foto aja? Oh boleh kayak tadi yang daur ulang kan. Foto-foto daur ulang gitu kan. Itu bisa kalau jago foto boleh menggabungkan beberapa foto ke dalam satu timeline ya 1 menit dengan pergerakan kamera mungkin nanti bisa zoom digerak-gerakin lah ya. Nah, udah saya jago gambar lukis boleh nggak? Boleh ya nanti saya ada contohnya semua atau 3D nih jago saya bikin 3 dimensi oh ya boleh ya kan. Terakhir mix gabung campur semua. Kalau dari sosial cek perhatiin banyak banget video yang dicampur-campur. Ada fotonya, ada yang gambar, ada musik, ada lagu semua. Nah kita coba nonton video terakhir. Di sini akan menjawab semua jenis bentuk ya, bentuk yang bisa kita lakukan. Jadi sosial cek nggak perlu bingung karena contohnya banyak banget. Yang bisa dipilih juga banyak. Jadi tinggal tentukan saja. Ini dari Taiwan juga ya. Nah, ini juga berhubungan dengan sampah dan kesan lingkungan. Ya. Ada video, ada tulisan, ada suara, ada musik. Haiyang 是他们的家，也是我们的家。海洋的素就是我们的素。Oke ya, nah kita lanjut dulu ya videonya yang masih ada beberapa. Nah ini lukisan, suka gambar. 瓜粥一整天 Ya, jadi seperti itu. 唱，来盘金炒地瓜叶， Kita main kata-kata sama narasi, boleh ya? 跟着节气顺应天地。 Nah, keren juga nih, ya bisa gambar ya. Nah ini 3D, ya ada 3 dimensinya. Campur dengan video, ya jadi di mix. Ya kan? 坦诚相见。 Ya, ini juga 3D, pohon-pohonnya boleh silakan kalau yang bisa. Ya. Terusnya apa? Oh, satu lagi ya. Nah, ya. Ini juga bagus banget nih ya. Yang dicampur ini ada yang gerak, ada yang foto doang gitu kan. Nah, belakangnya itu dibikin ada efek-efeknya gitu kan. Nah, memang kalau kita lihat seperti ini, waduh, makin kesini kayaknya makin rumit ya. Tapi ya kan makanya banyak pilihan nih. Masa yang ngerti 3D ya udah nggak usah pusingin 3D apa, jangan nggak usah pusing, ya kan? Ya sudah ada contohnya seperti itu. Nah, next. Deh. Oke ya, sekian susah cek. Jadi bagaimana susah cek kalau mau buat iklan dari masyarakat ya seperti ini. Sebenarnya mudah nggak sih kalau kita ini selalu seperti itu. Kalau dari saya mungkin gambaran profesional banget. Saya profesional berarti dunia kerja, ya kan, bukan dunia yang untuk orang umum sebenarnya ya. Saya cerita sedikit pengalaman sekian ya. Memang aku kuliah kan desain, tapi saya ngambilnya ke Lemang. Jadi pas aku kerja masuk ke satu production house namanya,
Cuman saya bukan bagian syuting, saya bagian pekerjaan kayak gini ngedit. Nah jadi ya pertama dari pemilik produk, misalnya contoh Seci, pemilik produknya Seci, dia datang saya mau bikin iklan, saya contoh kan. Jadi cari bagian iklan itu nih, bagian desainnya. Kita cari, mereka akan diskusi kayak biasa. Kamu tujuannya mau apa? Saya mau bikin ini supaya begini-begini. Oke, dia gambar nih, dia terus ininya tulis dulu, tulis ininya kayak gini, dan supaya gini tujuannya apa, latar belakangnya di bawah itu juga sebenarnya kan. Nah itu oke, kita cari orang yang bisa rekam, syuting. Cari lagi satu tempat khusus untuk merekam. Ada sutradaranya, ada kameramen, ada bagian lampu, pegangin lampu. Nah, kayak gitu ya. Udah rekam selesai, masuk ke tempat saya kerja. Masuk ke tempat saya kerja, itu dibagi lagi. Pertama dia masuk ke satu ruangan, orangnya udah standby apa ya? Pilih-pilih gambar. Ya, Susung Suryanto juga paham, Pak Susung, Vincent Susung yang udah pegang video. Dari sekian banyak video yang kita rekam, pasti dari jelek dan bagus, kita pilih dulu 1 menit nih. Mana nih yang mau saya bela? Nah ini juga jadi pertimbangan ya. Aduh ini bagus ya, tapi kepanjangan. Ini kemudian akhirnya saya bela ini karena lebih pendek. Nah itu setelah di-cut nih sampai 1 menit jadi file itu 1 menit itu dilempar ke ruang rekaman suara, ya kan? Oh supaya direkam suaranya, skripnya udah ada nih. Nah kita harus bikin skrip juga kan. Dia dibaca, ya tadi direkam suaranya. Nanti ada orang audio yang cocokin. Mau taruh di mana sih suaranya gitu kan. Nah kemudian dilempar lagi ke satu ruangan lagi, ruangan grafis animasi tadi yang munculin tulisan lah, ada gambar-gambar gitu kan. Baru terakhir masuk ke ruangan saya ngapain? Gabungin semua video, suara, gambar-gambar, sound effect, tulisan semua digabung jadi satu. Udah selesai nanti kliennya datang, bisa gitu. Datang duduk kan, nonton dia, udah nonton, ini ngapain? Mas boleh nggak? Ini diganti dong, hurufnya terlalu kecil. Ada loh kayak gitu loh. Tolong dibesarin dong, kita udah besarin. Coba geser ke kiri dong, geser ke kanan dong. Ada Pak? Balik lagi ke yang pertama. Sering banget ya kalau kerja kayak gitu ya. Nah, tapi kan kalau ini kan lomba kan ya, keputusannya di siapa? Di Susun Seci. Jadi kalau misalnya yang Susun Seci bikin tim, 1 tim 3 orang, benar-benar kita harus perhatikan banget kesepakatannya seperti apa. Jadi biar jalannya enak ya. Seperti tadi Satria Susun bilang di depan memang harus diskusi, ungkapkan semua yang kita pikirkan segala macam supaya bisa dituangkan dalam satu ide konsep yang bagus banget ya. Oke, kira-kira gitu ya Seci ya. Nanti ada pertanyaan mengenai teknis dan sebagainya, silakan ditanyakan. Karena semua dan pagi konsentrasi. Nah, kira-kira semakin jelas ini bagaimana kita pembuatan kali ini. Mudah-mudahan mempermudah, bukan menambah semangat, bukan bikin takut ya. Ternyata kalau dari saya Satria Sari dan Susung ini ada banyak ragam bagaimana kita bagaimana caranya, kemudian kita bisa seperti apa. Tapi saya sampaikan juga tujuan dari lomba ini tujuan dari adanya lomba ini bukan semata-mata kita mengadakan lomba, tapi bagaimana kita membuat karya untuk menyebarkan kebajikan dan bisa menginspirasi orang lain dengan lebih baik. Kita kan lewat buletin, majalah, kemudian ITV itu butuh waktu, tapi kalau dengan durasi yang singkat, kita juga bisa menginspirasi masyarakat. Oke, saya kasih kesempatan buat Seci yang di ruangan dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan dan disampaikan materi dari Susung pertama. Sambil menunggu, mungkin Susung itu mau kata sedikit. Ini saya jawab dulu pertanyaan dari Zoom ya, Susung Seci semua ya, yang udah menunggu lama banget. Oh ya, metode penilaian tadi sudah disampaikan oleh Disju, ya. Nah, pembuatan videonya bisa di negara manapun kan ya, nggak harus di Indonesia kan? Boleh banget. Boleh ya, kalau saja lagi mau jalan-jalan, pas banget ya. Sebelum pengumpulan karya berakhir, pas lagi di luar negeri, ya silakan aja. Yang penting kategori penilaiannya semua sudah dapat ya, Seci ya. Ya. Kemudian ini, jika video menggunakan foto slide ya, tadi sudah dijawab. Atau animasi, apakah diperbolehkan? Boleh banget ya, boleh banget. Kemudian
Apakah boleh minta orang lain atau teman untuk bantu bikin animasinya, bukan relawan? Nah, jawabannya sudah pasti banget, sama seperti tadi Satria Susu bilang, ya kalau free, musik yang free, gambar yang free, segala macam yang free, boleh nggak saya pakai? Ya boleh-boleh aja kan, tapi penilaiannya udah pasti akan berbeda banget. Apalagi animasi seperti ini, kita minta bantuan orang lain, di luar dari relawan, atau di luar dari peserta lomba, jawabannya adalah sudah pasti tidak boleh ya. Karena ketahuan sih kalau siswa SC nanti pakai animasi, ketika kita tanya, saya bisa tahu sih itu bikinan sendiri atau pinjam orang lain ya. Betul ya. Jadi kalau memang nggak sanggup bikin sendiri, nggak perlu kita susah payah untuk bikin ya. Buat apa kita menyusahkan diri sendiri ya, seperti itu ya. Karena masih banyak pilihan-pilihan yang bisa kita pilih ya. Nah, kemudian apakah boleh menggunakan handphone dalam merekam video? Oh, boleh banget dong. Ya, apa di zaman now ya, orang TikTok, orang apa semua pakai handphone ya. Ya, kalau mau pakai kamera yang profesional yang besar, silakan aja ya, boleh-boleh aja. Terus apa ada lagi yang terakhir? Ada bawah boleh. Habis ya? Ya kira-kira yang saya ajak di Zoom seperti dia yang sesi ya, kan? Nah, di sini ada yang mau bertanya? Lagi sini. Mumpung waktunya masih ada. Sudah jelas banget dari berbagai bidang tersebut. Kadang juga sosial yang ada di KP, kita tunggu dari KP juga ya. Dari KP karya-karyanya ya. Ini banyak nih ya. Dari KP sudah banyak juga yang mendaftar. Nah, cuma nanti silakan untuk pengirimannya disesuaikan aja. Jangan takut saingannya banyak. Nah, justru kita ngajak lagi dalam komunitas. Oh, makin banyak ikut, kesempatan saya kan ini dong nanti. Dia bisa diam-diam aja. Itu berarti kita udah menghentikan kebajikan ya. Jangan sampai seperti itu. Oke? Karena ya, udah selesai semua. Kalau masih mau ngobrol-ngobrol,